anak-anak yang masuk di perguruan tinggi negeri, ya. Di Korea itu kayak SNMPTN undangannya itu tidak hanya rapot yang dilihat, tapi juga dulu pernah ikut relawan apa, pernah ikut lomba apa, pernah membaca buku apa, seperti itu. Jadi ini adalah persiapan yang cukup matang, dan kita nggak tahu kan ke depan nanti apakah jalur masuk perguruan tinggi negeri itu akan berbeda-beda kembali dengan tambahan ini, apakah pakai nilai TOEFL atau pakai nilai IELTS, kan kita tidak tahu. Makanya untuk saat ini kita lakukan apapun yang terbaik untuk kita semua, ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, Kakak akan mulai seminar kita pada siang hari ini. Nah, acara kita pada siang hari ini yang pertama adalah presentasi dari Kak Vincent, kemudian dilanjutkan oleh presentasi dari Kak Faye, kemudian ada dari Kak Azam, dan yang terakhir oleh Kak Marwan dengan tema Grow from Home. Nah, nanti pada saat selesai presentasi keempat presenter kita, akan ada sesi tanya jawab. Nanti di WA peserta, kakak akan kasih kesempatan untuk teman-teman bisa apa istilahnya, presensi. Nah, presensinya, Kak, saya mau tanya, nama ini, asal sekolah ini, pertanyaan ditujukan kepada siapa, Kak V misalnya. Nanti saat sesi tanya jawab, bisa kakak, oh dengan nama ini tadi pertanyaannya apa, gitu. Jadi tidak ditulis di WhatsApp ya, cuma untuk presensi saja di WhatsApp-nya. Oke ya, kita mulai materi yang pertama dari Kak Vincent. Tanpa berlama-lama, kita sambut materi pertama adalah Kak Vincent. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo Kak Vincent. Halo semuanya, selamat siang. Halo. Oke, kakak akan bacakan biodatanya Kak Vincent nih. Silakan di next, Kak. Jadi Kak Vincent ini adalah dari Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, ini udah ya. Jurusan Teknik Geodesi UGM. UGM itu Universitas Gadjah Mada. Nah, Gunadarma ya. Gunadarma. Nah, nanti bisa dijelaskan sama Kak Vincent Teknik Geodesi itu apa. Kakak cuma mengenalkan saja. Tempat tanggal lahir, di mana nih Kak lahirnya, Kak? Wah, lupa itu, harusnya di Jakarta juga. Oh, di Jakarta, di Rumah Sakit ya. Jakarta ya, 21 Oktober tahun 1998. Kegiatan selain kuliah ada lomba, belajar bahasa Jepang. Ini kayaknya Kak Vincent suka banget sama anime-anime Jepang kali ya? Enggak juga sih, Enggak juga. Untuk biar S2 aja sih. Oh gitu, oh udah ngincer Jepang. Kemudian asal sekolah dari SMA Santo Yosep. Oke, ada nggak di sini yang dari Santo Yosep? Nanti ada teman-temannya. Nanti kalau teman-teman adik-adik di sini pengen tahu lebih lanjut tentang Kak Vincent, bisa follow Instagramnya Kak Vincent di @vin_centan. Oke. Oke, saya mulai ya. Silakan Kak Vincent mempresentasikan PPT-nya hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Mumun. Selamat siang teman-teman semua. Jadi seperti yang sudah dikenalkan oleh Kak Mumun tadi, nama saya Vincent, jurusannya dari Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Mungkin banyak dari kita semua yang nggak tahu nih, Teknik Geodesi itu apa sih? Ya, itu wajar, karena memang Teknik Geodesi itu di Indonesia tuh sangat sedikit. Itu cuma ada di universitas-universitas tertentu. Tapi yang akreditasi A hanya 3 di Indonesia, yaitu UGM, ITB, dan Undip gitu. Nah, kalau geodesi kalian pasti bingung, wah belajar apa tuh Kak? Nah, coba nih kita kuis jenak. Menurut kalian tuh penganut bumi apa sih? Kan sekarang lagi ngetren tuh lagi bumi datar atau bumi bulat gitu kan? Kalau kalian bilang bumi datar itu salah. Kalian kalau di geodesi, kalian kalau masuk geodesi, tapi kalian masih menganut bumi datar, dosen kalian udah kasih nilai E udah langsung. Kalian kalau bilang bumi bulat, salah juga. Coba kalau kalian melihat di bumi kita ini ada gunung Everest kan tingginya sampai kurang lebih 8.000 meter, ada juga Palung Mariana itu sampai 10.000 meter. Mungkin nggak sih kalau bumi kita bulat? Karena mungkin nggak sih bumi kita itu bulat benar-benar? Kan nggak mungkin. Nah makanya di geodesi ini kita belajar tentang
bentuk bumi. Bentuk buminya ini ada geoid. Geoid itu yang bisa dilihat sebelah kiri. Geoid itu adalah pemodelan bentuk permukaan bumi dengan bidang yang mempunyai nilai potensial yang sama. Jadi bisa berdasarkan gaya berat atau gaya gravitasi gitu. Nah, bumi ini kan jendol-jendolannya tuh, lihat tuh, di geoid itu kan kayak bakso tuh, nggak beraturan, kayak bakso urat malah bilangnya ya. Jadi lapar kan siang-siang ya. Nah, makanya di geodesi juga ada dikenal model matematis yang lebih teratur daripada geoid. Namanya ellipsoid. Ellipsoid ini adalah bentuk penggepengan daripada geoid yang lebih beraturan untuk kemudian bisa diproyeksikan di bidang datar yang namanya peta. Jadi geodesi ini intinya peta. Gitu. Mungkin bisa di next. Oke. Kalau yang nanya, wah geodesi ngapain aja tuh Kak kalau gitu? Kan nggak mungkin kita cuma ngelihat bentuk bumi yang bulat atau enggak gitu juga. Nah, kerja lapangan, cek. Jadi kan kayak TikTok gitu kan. Kerja kantoran bisa juga, tapi kalau di UGM itu dilatih untuk bisa kerja lapangan. Kayak foto yang di kiri itu aku pas lagi semacam magang ya, magang itu di Badan Pertanahan Nasional di kantor wilayah Jakarta. Itu pernah ada proyek untuk pengukuran di kebun binatang Ragunan. Kebun binatang Ragunan itu luasnya kurang lebih 10.000 hektar. Itu jadi kerjanya 1 bulan lebih lah kurang lebih itu. Nah, kalau di geodesi itu bedanya dari jurusan lain, kita bisa proyekan. Jadi ada proyekan bisa dari dosen, bisa dari tender-tender yang lain gitu, misalkan dari perusahaan. Walaupun kita masih mahasiswa statusnya. Karena ya kita punya soft skill di mana dari semester 1, semester 2 sampai semester akhir pun kita tetap ya yang utama itu adalah praktikum. Praktikum ini nanti kedepannya bisa dipakai untuk di dunia kerja gitu. Jadi siapa yang mau dapat duit masih mahasiswa boleh lah. Yang paling kanan itu aku pas lagi kemah kerja bilangnya. Kemah kerja itu jadi di semester 5 itu ada di saat dimana kita ditaruh di desa untuk mengukur satu desa itu. Jadi nggak pulang, nginep di desa itu. Namanya juga kemah kerja ya. Oke, bisa di next. Nah, hasilnya piye loh mas? Hasilnya itu ya peta. Nah, itu peta itu bisa dibagi ada peta situasi. Peta situasi itu diperoleh dari pengukuran langsung pakai alat yang tadi ya, kayak kamera digital itu. Yang kayak kamera digital itu, walaupun bukan kamera, itu namanya total station. Itu untuk mengukur sudut dan jarak. Nah, yang di kanan itu adalah peta foto udara. Itu diambilnya lewat metode namanya metode fotogrametri. Metode fotogrametri itu kita pakai drone, kemudian difoto dari atas, kemudian diolah di software. Nah, untuk pengolahan softwarenya itu diajarin di jurusan kita. Nah, tapi nggak semua kerjaan kita itu hanya di daratan saja, tapi kerjaan kita juga ada di laut atau di air. Ini kemarin proyekan di Waduk Sermo di Kulon Progo, Yogyakarta, itu menghasilkan peta batimetri. Peta batimetri itu kedalaman daripada suatu profil air. Tapi kita nggak cuma bentuknya dalam visualisasi atau peta manual atau peta digital begitu. Kita juga bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan. Misalkan nih, kita juga bisa jadi konsultasi sistem informasi geografik. Misalkan nih Kak Mumun pengen buka coffee shop. Wah, keren banget ya coffee shop. Tapi Kak Mumun bingung nih mau taruh di mana coffee shopnya bagusnya. Kak Mumun bisa ke konsultan GIS. Konsultan GIS itu dari geodesi. Wah, bagusnya toko kopi itu jaraknya 100 meter dari toko kopi lainnya, misalkan begitu. Jadi
bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi para pengusaha-pengusaha yang ada. Kemudian hasilnya itu yang selainnya adalah data statistik. Gitu, bisa di next. Oke, seperti yang tadi sudah dibacakan sama Kak Mumun, kebalik lagi. Ya, oke. Seperti yang sudah dibacakan Kak Mumun tadi, aku itu lulus dari SMA Santo Yosep tahun 2016, tapi baru masuk UGM tahun 2017. Aku pernah kuliah di Universitas Swasta di Tangerang, kemudian keluar untuk mengadu nasib di PTN gitu. Waktu SMA jujur sangat antisosial sekali, sangat tidak aktif sama sekali, lomba tidak, organisasi tidak, ya hanya datang, duduk, belajar dikit-dikit, terus pulang, tidur, udah, gitu aja kehidupannya. Tapi pada saat masuk UGM, itu langsung sadar, waduh, ini aku nggak bisa kayak begini-begini terus. Ini mau jadi apa sih, Piku, nanti gimana, nanti mau masuk kerja, nanti gimana caranya. Kemudian akhirnya di UGM sendiri, ada organisasi yang namanya KMTG atau Keluarga Mahasiswa Teknik Geodesi. Di situ aku masuk sebagai bagian humasnya. Di situ aku bisa menemukan passionku sebagai humas. Kemudian di event-event itu, di event-event yang ada di kampus, aku jadi humas terus. Pernah waktu itu juga jadi koor humas. Jadi bisa dibilang aku jadi kayak pengabdi humas jatuhnya ya. Oke, bisa di next sekarang. Oke. Kowe di UGM ngapain wae tuh, Mas? Walaupun tadi aku bilang aku rajin buat ikut event, ikut organisasi, tapi sejujurnya semester 1 sampai semester 4 itu ya udah cuma organisasi aja, tapi nggak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya jadi kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Nah, di saat semester 5, tapi untungnya waktu semester 4 aku sempat kenal sama salah satu dosen yang kebetulan beliau adalah kepala urusan internasional di UGM dan juga jadi dosenku sendiri, sehingga waktu semester 5 waktu itu ditawarin sama beliau sendiri untuk ikut summer school di Taiwan, karena kebetulan beliau itu recognize my English skill abilities, dan beliau memutuskan untuk mengajukan saya untuk ikut summer school di Taiwan. Kurang lebih waktu itu summer school-nya 2 minggu, dan kalau bukan karena rekomendasi beliau ya saya nggak bisa ikut untuk summer school itu. Kemudian karena corona yang kemarin menyerang, sebenarnya aku itu bisa ya kan, ilmunya sama-sama aja, cuma pembedanya itu adalah rekan sih, temen ya, temen ya, sama komunitasnya itu yang beda. Jadi kita nggak tahu teman kita nanti lulus dia jadi apa gitu kan, dan kesempatan yang hadir di PTN itu biasanya lebih besar ya. Banyak kerjasama nggak sih Kak Vincent? Kalau misalnya kerjasama itu. Kalau di Geodesi UGM sendiri kerjasamanya banyak sama perusahaan kontraktor seperti Badan Informasi Geospasial, terus juga ada Lembaga Antariksa dan Penelitian Angkasa di LAPAN singkatannya. Terus juga kita banyak kerjasama juga sama Badan Pertanahan Nasional, instansi-instansi pemerintah, kemudian ada instansi-instansi swasta kayak Wika untuk yang konstruksi. Kemudian kemarin ada kerja di sana. Kapan lagi kerja di Freeport di tambang kan? Itu. Dan lumayan banyak sih. Oke, Vincent. Nah, berarti kan iya, bukan kuliah. Sekolah pulang. Tapi kalau di UGM lumayan aktif. Ikut lomba-lomba. Karena jujur aja sih lomba di SMA itu sangat banyak gitu. Ya walaupun di kuliah juga banyak. Tapi karena emang jiwaku pengen jiwa lomba, tapi
jadi pengen ngulang, jangan sampai ngulang aja gitu. Terus yang ketiga pengen seriusin yang waktu itu aku SBM gagal itu. Ya mungkin itu aja sih kalau untuk pengen ngulang SMA. Oke, makasih Kak Vincent. Berarti Kak Vincent ini nanti aku inget banget ya, kan Vincent kan dulu 2017 kan ya baru daftar masuk ya? 2017. Baru masuk KSM gitu. Dan karena Kak Vincent itu waktu di KSM itu kan hitungannya alumni kan? Yes, alumni. Jadi dia ikut kelasnya itu kalau misalnya SMA kelas 12 lain kan dia sekolah paginya sampai sore baru les. Kalau Kak Vincent karena dia hitungannya alumni, KSM buka jam 9, itu dia itu udah datang. Aku inget banget itu pakai Scoopy coklatnya itu kan. Jadi kayak udah kalau misal aku keluar dari kosan lihat Scoopy Vincent ini. Gitu kan. Bahkan kakak aja kerja itu belum datang udah datang duluan kan Vincent. Jam 9 pagi di KSM, nanti dia ikut kelasnya 4:30 sampai jam 8 malam ya, karena jadwal les di KSM untuk kelas 12 itu 4:30 sore sampai jam 8 malam. Jadi kan jam 9 pagi sampai sorenya di KSM terus. Terus Kak Vincent ini tahu nggak salah satu, mungkin dia lulus karena ini. Dia itu kalau misalnya mau masuk kelas, dia mandi di KSM. KSM tuh udah kayak rumah kedua waktu itu. Sampai gitu ya? Gara-gara kan namanya juga dari pagi sampai malam gitu. Ya gimana ya, kalau nggak mandi 2 kali sehari kan gerah gitu rasanya. Terus bilang ke Kak Marwan, Kak Marwan, ini kan ada kamar mandi nih. Aku boleh numpang mandi nggak di KSM? Jadi itu sih. Jadi kedua aja. Biar 4:30 ikut kelas tuh fresh gitu loh, makanya mandi di sini gitu kan. itu paling kocak sih itu ya. Dan aku pertama kali sini pasti mau ngejelasin dulu sebenarnya, karena administrasi bisnis ini menurut aku adalah jurusan yang belum terlalu orang tahu gitu ya di Indonesia. Karena aku sendiri waktu milih Adbis itu singkatannya ya, aku juga nggak tahu ini jurusan apa sebenarnya, karena bantuan Kania aja aku bisa tahu. Jadi aku mau ngejelasin dulu. Yang pertama, administrasi itu kalau misalnya teman-teman pasti sering banget kepikiran kayak administrasi itu tentang surat menyurat, tentang apa sih yang kita tahu tentang cara ngurus dokumen, tapi itu enggak ternyata. Aku juga baru tahu waktu aku masuk semester 1. Jadi waktu aku dikasih tahu, administrasi bisnis ini lebih berfokus tentang gimana sih kamu menjalankan suatu bisnis. Tapi itu didukung dengan 4 faktor. Di situ teman-teman bisa lihat ada 4 konsentrasi atau 4 faktor yang ngebantu untuk kita menjalankan suatu bisnis. Yang pertama itu ada keuangan atau finance. Nah, di keuangan atau finance ini, aku kayak belajar cara ngelola keuangan perusahaan, bagaimana kasnya perusahaan tetap berjalan, apakah dia seimbang apa enggak. Terus yang kedua ini SDM atau Human Resource. Kalau di SDM ini lebih kepada kita belajar gimana sih ngelola sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia dalam perusahaan itu penting? Contohnya gini, kita pikirin. Kalian misalnya lagi ngelola suatu usaha, terus keuangan kalian lancar, bisnis kalian bagus, tapi pegawai kalian males, pegawai kalian mager, pegawai kalian kerjanya pokoknya jiwa rebahan, gitulah bahasanya tadi kan kalau di chat. Kalau jiwa rebahan, itu gimana semuanya sebuah perusahaan bisa berjalan. Nah, di SDM ini kalian belajar. Kemudian yang ketiga ada pemasaran atau marketing. Nah, kalau pemasaran atau marketing ini tentang
gimana sih suatu bisnis ini tetap up to date, gimana sih perusahaan ini tetap, gimana sih cara usaha gue tetap berkembang. Contohnya lewat Instagram, lewat advertisement. Kalian suka kan lagi buka Instagram story, tiba-tiba ada IG ad. Nah, itu contoh salah satu yang dilakukan oleh marketing. Kemudian yang keempat itu ada operasi. Operasi ini tentang gimana sih menjalankan perusahaan dari awal sampai akhir. Lebih kepada apa ya, bahasanya kalau kita belajar tuh kayak mengetahui tentang mesin-mesinnya. Nah, yang terakhir itu ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini sebenarnya bukan konsentrasi dalam bisnis sih, tapi dia kayak suatu cabang yang baru dibuka di Adbis Unpad. Jadi tentang kayak gimana sih kalian ngebuat suatu usaha, tentang ngediriin. Nah, aku tuh belajar apa aja, kalian bisa ngeliat juga di layar, itu ada konsentrasi-konsentrasi atau itu ada Instagram yang paling kalian lihat di tengah itu namanya HC Adbis. HC Adbis itu kalau kalian mau lihat di Instagram boleh banget. Itu adalah salah satu hasil pembelajaran yang kita buat, yang angkatan aku buat untuk konsentrasi sumber daya manusia. Jadi kita neliti tentang apa sih bedanya WFH atau kerja dari rumah sama kerja dari kantor di tengah pandemi ini. Nah, terus yang sebelah kanan itu yang kalian lihat, itu ada proyekan terus. Itu tuh proyek, kenapa? Emang karena kalau di Adbis ini lebih banyak untuk proyekan. Nah, kenapa dia proyekan? Karena kalau kita cuma belajar teori doang, kita nggak akan bisa implementasi langsung gitu tuh rasanya kayak apa gitu ya, kayak kurang. Nah, contoh yang paling bawah, kanan lihat tuh mobil-mobil. Itu waktu itu aku bikin proyekan, tugas dari dosen marketing aku. Di situ kita bikin kalian harus bikin suatu kegiatan atau event. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin drive-in cinema. Drive-in cinema itu adalah jadi kita nyediain suatu spot untuk nonton kayak bioskop gitu. Tapi yang nonton itu bawa kendaraan, bawa mobil. Nah, kita nyewa lapangan di Unpad namanya Balai Santika. Di lapangan itu kita nyewa terus kita ngediriin apa sih namanya layarnya, kita masang sound systemnya. Tapi kan kalau kayak gitu doang penghasilan yang kita dapat itu kurang gitu, kurs rasanya. Akhirnya kita jualan nih, jualan Jolly, terus abis itu kita jualan Fanta susu. Fanta susu tuh aslinya harganya kan mungkin cuma 3.000, tapi kita jual sampai 5.000 dan itu tetap laku. Kenapa? Karena kita tuh neliti orang-orang itu cenderung males untuk pergi keluar atau cenderung males untuk jajan. Kalau misalnya mereka udah di suatu tempat yang menurut mereka gue udah PW. Contohnya kayak kalian kalau di kamar ya, kalau misalnya di rumah bisa GoFood, kenapa gue nggak GoFood kalau gue punya uang? Disitulah kita neliti, mau gue ngasih harga berapapun, mereka akan tetap beli. Nah, itu proyekannya. Terus yang paling atas, yang nggak kita foto aku berempat sama teman-teman aku, itu adalah waktu aku maba, kita harus bikin proyek yang ngenalin kita sebagai angkatan termuda kepada angkatan yang paling tua, angkatan kakak-kakak. Jadi di administrasi bisnis tuh belajar tentang yang tadi aku jelasin dan itu dituangkan dalam suatu proyek. Boleh next, Kak? SMA ngapain? Kayak yang pertama aku Praja Muda Karana. Iya, aku anak pramuka dan aku salah satu BPH atau Badan Pengurus Harian. Aku tuh nggak terjun langsung ke lapangan. Aku bukan tipikal yang bisa sandi morse, bukan yang bisa tipikal, aku lupa, semapur. Nah, aku tuh cenderung yang berhubungan sama pihak alumni, aku yang cenderung berhubungan ngobrol sama guru kalau kita ada yang harus diselesaikan, karena aku tuh jabatannya pemangku adat tuh. Terus boleh lanjut lagi, Kak? Terus aku juga OSIS. Aku dulu bidang 7, yang bidang olahraga. Aku dulu sempat insecure. Kenapa? Karena aku cewek sendiri. Dan itu yang lainnya tuh kakak cowok-cowok. Kalian bisa lihat itu paling kanan. Dan aku ngerasa kayak gue paling jago olahraga cuma lari. Dan gue gak punya alasan kenapa ya gue masuk gini. Tapi lewat OSIS ini aku banyak dapat pengalaman sih. Banyak yang benar-benar kayak, kalau nggak salah di OSIS angkatan aku yang pertama kali itu, kita pertama kali ngundang gestar lagi ke sekolah dan itu benar-benar menurut aku kayak aduh itu keren, walaupun gestarnya waktu Soljah deh kalau nggak salah. Boleh lanjut juga, Kak? Aku juga tergabung di Rohani Kristen dan aku lebih sering di divisi acara. Kalau bahasanya mah dari 10 kepanitiaan gitu, aku tuh 8-9 kali itu di divisi acara gitu sih. Boleh next, Kak? Kalau kuliah aku naik tingkat, udah nggak OSIS lagi, tapi aku jadi himpunan mahasiswa alias HIMA administrasi bisnis. Nah, ini foto aku sama teman-teman aku waktu di
kita punya studio foto kalau di Nangor itu di Unpad itu kita sering foto di tempat namanya Jonas. Jadi kayak udah istilahnya udah pakem lah. Nah, kalau yang kedua ini aku jadi manusia BEM dan aku di Departemen Hubungan Eksternal, hampir sama kayak Kak Vincent, aku anak humas banget kalau di kuliah ini. Aku lebih sering tergabung di humas dan kali ini di hubungan eksternal. Itu foto yang paling kiri yang gede banget itu aku sama teman-teman tim aku waktu lagi bonding ke Dago Pakar Bandung. Kalau yang paling kanan itu kita lagi nerima kunjungan kunjungan eksternal dari Universitas Islam waktu itu aku lupa apa ya, Unisula Sultan Agung. Terus boleh next Kak. Aku juga tergabung di beberapa kepanitiaan. Yang paling kanan itu adalah kepanitiaan Prabu atau Pajajaran. Pokoknya kayak penerimaan mahasiswa baru, penerimaan raya mahasiswa baru Universitas Pajajaran. Di situ aku jadi sekali lagi jadi acara. Kalau yang kayak di AIC atau yang lain-lainnya, AIC itu ASEAN Youth Interface Conference, itu aku jadi humas lagi. Sedangkan kalau yang foto paling kiri, foto yang paling kiri itu aku yang tadi udah sempat disebutin, aku itu tergabung di Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Wilayah Indonesia. Wilayah 2 tepatnya mencakup Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Jabatan aku di situ jadi diamanahkan, puji Tuhannya, jadi sekretaris 1, sekretaris umumnya. Dan tahun ini mau demis, tapi seperti yang tadi Kak Vincent bilang, karena kita tuh terkena corona ya, aku tuh harusnya konferensi wilayah dan konferensi nasional. Konferensi wilayahnya ini harusnya di Bandung, dan nasionalnya harusnya berangkat ke Riau. Karena kita kan pusatnya kan, walaupun pusatnya di Jakarta, kita kan se-Indonesia ya. Tahun ini nasional itu tuan rumahnya ada di Riau. Nah, tapi karena berhalangan, apa daya, jadi aku online doang. Sedih banget emang. Ini waktu aku dapat PTN, mungkin aku beda sama Kak Vincent. Kak Vincent kan rajin ya. Aku tuh tipikal yang termasuk terlambat untuk masuk les. Kalau kalian tahu, kalian tanya kakak-kakak, aku tuh baru masuk awal tahun 2000 2018. Tapi aku nggak mandi di KSM kayak Kak Vincent. Dan aku cenderung lebih apa ya? Lebih nggak santai juga sih. Tapi aku sadar diri aku nggak pintar-pintar banget. Jadi aku pakai strategi. Dulu kan ada ekonomi. Aku anak IPS ya by the way. Ada ekonomi, ada sejarah, ada geografi. Aku ngelihat aku kuat di mana, aku lebih bisa handle mata pelajaran yang di mana. Nah, mata pelajaran yang aku kuat itulah yang aku kuatkan, yang aku bisa untuk aku pegangan gitu SBM. Jadi aku nggak megang semuanya yang aku bisa. Aku bisa di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama waktu itu aku suka sejarah banget, sama suka ekonomi. Nah, itu yang aku pegang kayak, ya udah gue belajar bener-bener yang gue belajar ini. Tapi yang lainnya aku nggak lepas gitu aja, tapi kayak ya udahlah gue sebisanya aja gitu. Tapi kayak emang hoki dapat PTN gitu sih. Itu aku sama teman-teman aku dan foto. Udah sih kalau dari aku kayaknya itu aja. Kasih. Ya, terima kasih Kak V. Jadi Kak V itu dulu lulusnya jalur SBMPTN ya? Iya betul. SBMPTN. Jadi ngerasain ngerjain soal SBMPTN sesusah itu gitu ya. Tapi bener sih kalau aku dulu ngajar V itu kalau hitung-hitungan, kalau di matematika ya, kakak kan ngajar matematika. Enggak, tapi V termasuk yang cukup bisa, sedang cukup bisa. Tapi ini V itu kuat di soshum memang. Jadi kan terkadang itu kan misalnya anak IPA nih ke IPS, tiba-tiba dia IPA gitu, tiba-tiba pas dia dengan SBMPTN dia membelot gitu kan ke IPS gitu. Karena terus lulus gitu kan sakit hati ya. Gitu deh. Gitu kan. Tapi bedanya gini, kalau anak IPA ke IPS itu mungkin dia kuat di hitung-hitungan, di matdas gitu. Cuma tetap anak IPS itu jagonya di soshum gitu. Jadi kalau menurut aku Kak V itu dulu anak IPS yang pinter lah. Anak IPS nggak ada yang nggak pinter. Maksudnya soshumnya kuat gitu loh, V. Soshumnya kuat gitu. Nah, oh iya, aku mau balik ke fotonya Kak V dong, yang tadi nginep ke Dago Pakar. Kenapa aku pengen lihat, coba Kak minta tolong di back ya Kak Arma, Kak admin. Yang
di kuliah. Jadi kalau aku ngelihat fotonya V itu, aku jadi keinget foto-foto aku yang tadi Kak, yang nah ini aku dulu pernah ya, maksudnya kayak ya pokoknya kita tuh sering banget ke villa. Ya nggak sih kalau kuliah, apalagi kalau di Bandung. Kalau di Bandung itu pasti villa Istana Bunga, itu pasti pernah lah. Itu wajib gitu, itu villa itu, dan itu bagus banget kan villa itu kan, kayak kalau masuk villa itu udah kayak berasa di Eropa gitu kan. Dan memang gini teman-teman, apa ya, saat kita kuliah itu kebahagiaan kita ya kayak gini-gini, acara-acara, bukan kuliah mah tambahan ya, kuliah tambahan ini kayak saat kepanitiaan, acara, ini yang menurut kakak sangat apa ya, 4 tahun yang sangat berkesan tuh pada saat kegiatan-kegiatan seperti ini, foto-foto seperti ini gitu. Kemudian juga apa ya, dan benar ya di Bandung itu emang ada studio foto namanya Jonas, itu terkenal banget. Jadi setiap panitiaan, nggak tahu itu budayanya orang Bandung apa ya. Jadi kayak setiap kita selesai acara itu pasti foto, dan itu fotonya satu orang tuh cuma bayar 10.000 zaman dulu. Misal 40 orang, kita dapat satu kertas kayak A4 gitu ya, yang kita pajang banyak. Anak SMA, ibu-ibu arisan RT itu pasti foto kayak gitu. Itu budaya daerah situ kali ya. Oh iya, aku mau nanya nih. Kan kakak kan di Unpad nih. Unpadnya itu yang di mana nih Kak? Unpad Jatinangor, Unpad yang deket yang Ganesha, yang di mana tuh? Yang di Batu Ukur gitu. Batu Ukur, ya. Batu Ukur. Ini buat jelasin ya, teman-teman, karena sering banget ini sering banget miskom. Jadi kalau Unpad itu lebih tepatnya karena aku megang S1, maksudnya aku lagi dalam program sarjana, aku itu di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Semua tuh di situ, tapi kita punya kampus-kampus di luar kampus utama. Jadi kampus utama ini ada di Jatinangor, tempat yang tadi kita kuliah. Nah, kampus-kampus di luar kampus utama itu ada kampus yang tadi kamu mau sebut, ada di Pati Ukur, di Bandung, tapi itu cuma dipakai kalau misalnya anak D4 mau kuliah, ataupun S2, dan juga untuk arak-arakan. Arak-arakan ini adalah salah satunya kayak wisuda. Jadi kalau wisuda itu kita di situ di Granus, di Granus kita pakai toga, kita ngarak kakak-kakak yang keluar dari Unpad. Nah, itu di Granus. Sedangkan kalau misalnya yang di Garut itu ada kampus Pangandaran, itu juga ada kampus. Mereka itu kampus-kampus S1 juga, cuma jurusannya nggak sebanyak yang di Jatinangor. Kenapa? Karena jurusan-jurusan di situ itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya di Pangandaran. Di Pangandaran yang ada itu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Karena di sana itu kan laut kan, maksudnya butuhnya lebih tahu tentang perikanan dan ilmu kelautan. Gitu sih Kak, aku kampusnya yang di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Cuma ya seringlah melipir tiba-tiba ke Bandung, tiba-tiba jajan makan sei sapi, atau kalau misalnya teman-teman sering ke Bandung, tahulah Bebek Ali Borme, segala macem lah itu. Sering ke situ sih. Main ke ITB juga, gitu sih Kak. Oh gitu ya. Oke deh Kak, wah seru banget pasti tuh. Oke, sekarang kakak kan, kakak mau nanya nih, kakak kan aktif zaman SMA kan aktif banget. Kuliah ini apalagi gitu kan, apalagi kan kalau apa ya, bukan organisasi itu kalau di kuliah itu nggak hanya misalnya organisasi jurusan misal teknik metalurgi doang yang di ITB, enggak. Jadi kan ada kayak satu nasionalnya misal dari berbagai kampus gitu kan. Nah, kakak mau tanya nih, apa sih perbedaannya waktu Kak V organisasi di SMA sama di kampus? Perbedaan paling mendasar tuh apa? Perbedaan yang paling mendasar menurut aku yang udah ngerasain di SMA dan di kampus itu yang paling pertama tuh ruang lingkup. Ruang lingkup kalau di SMA itu ini kita paling ke teman-teman ataupun teman-teman yang beda sekolah ya kan. Tapi kalau aku di kuliah ini, terutama semenjak aku bergabung di BEM ini, aku sering banget berhubungan sama instansi pemerintahan ataupun dengan perusahaan-perusahaan. Contohnya instansi pemerintahan kemarin ke Kemenpora, kalau teman-teman tahu, yang olahraga, pemuda dan olahraga, itu untuk kerjasama ke Prabu, ke ini yang program penerimaan mahasiswa baru. Kemudian yang kedua juga ke, apa sih aku lupa namanya, ke ini, kita sering banget bikin webinar-webinar
dan itu berhubungan sama perusahaan-perusahaan atau alumni dari Unpad itu yang mungkin teman-teman tahu itu Anissa Pohan, Yura Yunita, Melody JKT48. Nah, itu yang sering banget kita kontak, Kak, bisa nggak ngisi untuk jadi pembicara di sini? Kak, minta tolong kayak gini-gini. Nah, itu sih yang lebih sering kerasa. Apalagi juga kalau SMA nih ya, kita tuh kalau ngobrol sama pihak luar pasti ditemenin guru ataupun kita cuma sekedar yang ngobrol biasa gitu. Tapi kalau semenjak aku kuliah, bener-bener yang namanya hubungin kita sendiri pakai format email yang rapi. Kita juga ngirimin proposal kreatif, bukan proposal yang biasa. Terus kita punya TOR atau Term of Reference untuk bahan pembicaranya. Kita juga punya MOU atau surat perjanjian antara kita dengan pihak eksternalnya. Itu yang pertama, ranah dan ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua itu adalah mungkin kepada sumber daya manusianya, kepada orangnya ya. Kenapa? Karena kalau di SMA itu aku cenderung kalau ngumpul ataupun berteman ataupun menjalankan suatu organisasi dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi sama gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah kita beda pendapat, tapi kalau tujuan kita sama, ya udah bareng gitu ngejalanin. Dan kalau di kuliah lebih sadis mungkin ya, karena misalnya aku berdiri sebagai sebuah BEM di dalam BEM universitas. Tapi ada BEM fakultas yang nggak merasa gue nggak cocok nih sama tujuan yang dibawa sama BEM universitas. Ya udah dia bisa aja membuat suatu petisi atau dia bisa membuat suatu pembicaraan langsung konfrontasi. Jadi istilahnya lebih keras mungkin ya. Cuma kalau selebihnya mah sama, aku danusan, bayar DAP. Cuma kalau dulu mungkin SMA jualannya risol, ya sekarang udah nggak risol lah ya, udah ganti kalau kuliah, udah beda nggak risol lagi. Cuma selebihnya masih sama. Cuma dua hal tadi itu yang paling mendasar. Itu sih Kak kalau menurut aku. Oke, jadi intinya gini ya, kalau misalnya waktu SMA, kalau kita salah itu masih dimaafin lah ya, karena ada guru yang nemenin gitu. Tapi kalau kuliah, pada saat kita bikin acara, kalau kita melakukan kesalahan itu sudah mencoreng profesionalisme profesionalitas kita gitu. Jadi kayak walaupun kita masih mahasiswa ya, yang masih bisa berbuat salah, oh jangan pakai mahasiswa itu lagi, dia nggak cocok, nanti kalau kerja jangan pakai yang itu gitu, kayak udah di blacklist gitu lah. Istilahnya tanggung jawab itu yang agak susah. Oke, Kak Fe, aku mau nanya lagi dong Kak Fe. Jadi kan kalau jurusan Kak Fe kan administrasi bisnis, berarti komunikasi dan relasi itu hal yang paling mendasar lah ya untuk jurusan ini. Nah, gimana sih Kak cara ngebangun komunikasi terhadap teman, dosen, senior selama di kampus? Jadi contohnya misal kayak pas ngobrol interaksi langsung atau enggak komunikasi saat ngirim pesan di WhatsApp atau enggak saat ngirim email gitu kan, karena banyak yang SMA kan ngirim email masih biasa ya, nggak kayak ada subjek, kop surat kayak ada nggak kosong gitu loh isinya gitu. Ada salam hangat, best regard gitu. Jadi misalnya salah satu contohnya itu. Nah, gimana Kak untuk membangun komunikasi dan relasi itu supaya terjalin dengan baik? Oke, aku jawab menjalin relasi dulu ya. Sebenarnya kalau lebih ke menjalin relasi, aku pertama-tama pengen disclaimer dulu, nggak semua cara aku ini bisa kalian terapkan karena kita sendiri kan punya pribadi yang beda-beda. Jadi kayak sesuaikan aja sama yang benar-benar kalian bisa gitu. Yang paling pertama itu kita nggak bisa memungkirin kalau lingkungan itu sangat membantu. Kenapa? Karena di administrasi bisnis sendiri, aku dari awal pertama, dari masa bimbingan, dari Mabim, masih osjur lah, ospek jurusan. Jadi kalau teman-teman belum tahu, jadi kalau kita masuk ke universitas, kampus, itu yang pertama ada namanya ospek univ, kemudian ada ospek fakultas, aku di FISIP, di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, kemudian ada yang namanya ospek jurusan. Ospek jurusan aku jurusan administrasi bisnis. Nah, di jurusan ini kita udah dituntut untuk lo harus kenalan sama kakak tingkat gitu. Harus mendapatkan tanda tangan dan harus mendapatkan feedback gitu. Apa sih? Jadi istilahnya kenalan yang benar-benar, Kak, kita itu di adbis apa? Jadi pertanyaan yang berbobot. Nah, dari situ dari pertama kali kita mau nggak mau dong daripada istilahnya kena, kalau di kamus namanya ada tatip gitu, daripada kita kena tegur ya kan, berabe. Nah, kalau di situ
Mungkin kakak-kakak yang di atas aku yang mungkin anak-anak teknik juga tahu lah gimana sih tatip. Nah, kayak gitu. Nah, terus dari situ lingkungan itu emang udah membantu. Dan kedua tadi aku udah sempat jelasin, ada yang kita proyekan. Nah, di proyekan ini mau nggak mau demi nilai gue gitu istilahnya. Kalau gue nggak berhubungan baik dengan pihak eksternal, dengan segala macam apa ya komponen yang membantu, ya nilai gue apa kabar ya kan, ya udah. Jadi mau nggak mau kita harus bisa. Kemudian yang ketiga ini lebih kepada kepribadi sih. Pinter-pinter untuk nyari posisi sih. Misalnya, maksudnya mengetahui diri sendiri. Kamu itu kurangnya di mana, kamu itu lebihnya di mana. Kalau kamu ngerasa dalam menjalin relasi, oh gue itu lebih cenderung bagus untuk menjalin komunikasi secara langsung. Mungkin kalian bisa, kita meet up yuk gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa kayak, aduh gue nggak bisa nih kalau ngomong sendiri kaku atau apa segala macem. Jadi gue ngajak orang untuk kenalan. Nah, kalau aku pribadi ini berdasarkan pengalaman, aku cenderung untuk kayak ngajak ngobrol duluan. Kalian bisa ngeliat kan betapa bawelnya aku juga lewat webinar ini. Jadi aku cenderung kayak, oh dari aku ngobrol duluan, aku tahu nih cara aku memposisikan diri kepada orang ini bagaimana. Itu sih tadi yang menurut aku. Kemudian yang tadi pertanyaan selanjutnya yang kayak untuk email dan segala macam itu ya Kak, sebenarnya itu lebih kepada pengalaman sih, bener pengalaman jam terbang itu nggak bisa apa ya nggak bisa bohong gitu. Karena dulu aku waktu SMA juga masih ngirim-ngirimnya kayak ya udah kalau gue mau ngirim email atau ngirim chat ke bapak ibu paling cuma kayak ibu saya mau begini-begini gitu. Nah begitu aku kuliah semakin ketemu dosen semakin kaku gitu, semakin aduh gimana ya, mulailah belajar, mulai cari tahu karena aku kan main Twitter ya, di Twitter itu sering banget kayak gini loh tata cara yang baik untuk mengechat dosen, ada jamnya. Jadi jam itu penting teman-teman, kita nggak boleh asal chat di saat lagi belum jam kerja, lagi jam istirahat atau sholat, dan setelah jam kerja itu nggak boleh kita chat di situ. Terus kita harus kenalin diri pertama kali, saya mana, karena kan dia ngajar bukan kita doang, ini contohnya ke dosen ya. Saya Feirana dari administrasi bisnis, angkatan berapa? Karena angkatan nggak cuma angkatan kamu gitu, angkatan saya. Saya ingin bertanya Bu, perihal ini segala macam. Kita menjelaskan apa yang benar-benar kita butuhkan. Kemudian terakhir mengucapkan terima kasih. Jadi itu berdasarkan apa yang aku cari tahu dan berdasarkan pengalaman. Gitu sih Kak, kalau kata aku. Jadi kayak gak apa-apa salah sekali. Dan biasanya emang dosen gak langsung marah-marah sih. Ataupun pihak eksternal juga gak langsung ngejudge kayak, ah lo kayak gini gak sopan gitu. Nggak. Tapi biasanya kita kayak, kalau lo udah belajar sekali, terus lo ngerasa kayak, aduh gue salah. Itu biasanya kita dapat kesempatan kedua. Dan biasanya sih kalau kayak gitu kita udah ngerasa kayak, oh gue udah tahu apa yang harus gue katakan, udah harus tahu apa yang gue omongin. Gitu sih Kak, kalau kata aku. Lebih kepada kepengalaman. Oke, makasih Kak Alve. Jadi kalau misalnya nanti ke guru ya, kalau SMA kan guru, jadi kayak jangan malam-malam, kecuali kalau darurat, kalau benar-benar penting, nggak masalah ya. Ya, kalau misalnya harus, Bu, nama saya ini, saya dari kelas 12 IPA ini, saya mau nanya perihal ini, terima kasih, gitu. Jadi harus, susunannya rata-rata seperti itulah, yang baik, gitu. Oke, terakhir buat Kak V, ini dong Kak V, pesan untuk siswa yang mau kuliah di PTN, khususnya warga Soshum. Khususnya warga Soshum ya, kasih semangat dong buat adik-adik. Oke, paling pertama pasti tadi yang sempat kamu udah sebut ya, anak Soshum itu banyak banget yang tiba-tiba mendapatkan kawan baru alias anak saintek yang pindah gitu. Tapi sebenarnya kalian dulu aku nggak termasuk yang kesel sih, aku nggak termasuk yang kayak ngomel-ngomel, cuma aku beberapa kali dengerin teman-teman aku yang ngomel. Cuma gimana ya guys, semakin kalian dewasa, semakin kalian tuh mengerti kalau misalnya itu pilihan hidup orang dan kalian nggak bisa ikut campur itu. Karena kita pasti mau hal yang terbaik untuk kita sendiri gitu. Untuk diri kita sendiri terutama, apalagi kalau misalnya masuk saintek dulu pertama kali karena mungkin tuntutan orang tua, mungkin karena pandangan keluarga yang merasa kayak saintek itu lebih bergengsi daripada IPS. Mungkin kalau teman-teman belum tahu kenapa saintek itu dianggap lebih bergengsi daripada IPS, ini aku ngomong tanpa bermaksud menjelekkan teman-teman saintek ya, tapi karena emang pandangan di Indonesia mungkin rata-rata seperti itu, dan di keluarga aku sendiri pun masih seperti itu. Mungkin di pihak yang orang tua, bukan orang tua, opa, oma.
Kenapa? Karena dulu itu pas masa penjajahan, segala Udah mabar CSGO. Apa ini mabar CSGO? Saya tidak tahu. Nah, Kak Azam ini dari alumni SMAN 4 Bekasi. Nanti kalau mau tanya-tanya terkait jurusan yang berbau dengan elektronik, informatika, elektro gitu boleh ya di-follow Instagramnya Kak Azam Hanif. Nanti followersnya Kak Azam tiba-tiba setelah acara ini bertambah gitu ya. Oke, baik, kepada Kak Azam saya persilakan. Oke. Terima kasih Kak Mumun untuk waktunya. Ya, sama-sama. Yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Mumun, saya dari Teknik Informatika Universitas Diponegoro 2017. Nah, ini kegiatan selain kuliah itu ada badminton dan mabar CSGO. Jadi, nggak hanya muluk-muluk semata-mata untuk akademik saja, kuliah itu bisa olahraga atau main bareng-bareng teman. Ya, pokoknya having fun lah ya kalau di kuliah itu. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini aku mau ngasih tahu dulu apa itu informatika sebenarnya. Kan kadang-kadang orang suka bingung tuh perbedaan antara informatika, teknik komputer, sistem informasi, atau ilmu komputer. Nah, di sini mau ngejelasin, kalau informatika itu, dia itu suatu studi yang fokusnya itu lebih ke developer software, seperti itu. Nah, informatika sama ilmu komputer itu sebenarnya sama, cuma hanya beda namanya doang. Kalau di UI kan namanya ilmu komputer ya, kalau nggak salah. Nah, kalau di Undip ini namanya teknik informatika. Gitu. Nah, beda lagi sama teknik komputer. Kalau teknik komputer itu, dia lebih mengarah ke software. Jadi bagaimana teman-teman bisa membuat jaringan yang baik, bagaimana cara mengoperasikan, memanajemen hardware-hardware yang ada di perusahaan tertentu. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut, apa aja sih yang dipelajari di informatika? Yang pertama, informatika itu identik dengan kata-kata coding gitu kan, atau mengcode suatu program. Sebenarnya informatika itu tidak hanya di situ saja, teman-teman. Informatika itu ada yang namanya UI and UX designer. UI itu adalah user interface, UX itu adalah user experience. Jadi teman-teman di sini bisa nggak coding. Jadi kalau teman-teman pengen masuk informatika tapi nggak suka coding, nah ini adalah salah satu solusinya, UI dan UX designer. Jadi teman-teman membuat sebuah tampilan, desain tampilan website, aplikasi iOS atau aplikasi Android. Lalu selanjutnya ada sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah sebuah mata kuliah di mana nanti di dalamnya itu dia mempelajari bagaimana cara membuat sebuah sistem yang baik, bagaimana cara membuat proses bisnisnya. Proses bisnis di sini itu bukan mengenali finansial ya, tapi bagaimana urutan-urutannya secara baik dan benar, dan bagaimana cara manajemennya. Lalu ada computer vision. Nah, computer vision ini salah satu topik yang sangat keren kalau menurut aku ya. Computer vision itu bagaimana cara si komputer melihat lingkungannya. Maksudnya gimana? Misalnya kalau di Instagram kan ada yang namanya kuis-kuis yang di atas tuh. Pokoknya kuis-kuis yang ada tampilan-tampilannya. Nah, itu menggunakan salah satu teknik computer vision, teman-teman. Jadi komputer itu dibuat secerdas-cerdasnya agar bisa berinteraksi dengan kliennya. Lalu ada artificial intelligence. Di informatika sendiri juga dapat mempelajari bagaimana cara membuat AI. Kalau di kamera kan ada AI kamera, ada AI boost kalau di Asus ya, Asus ROG atau apalah itu. Yang Asus ROG Phone. Terus ada yang namanya rekayasa perangkat lunak. Nah, ini
Jati diri informatika ada di rekayasa perangkat lunak. Bagaimana cara membuat software yang baik itu di platform iOS, Android, maupun website. Seperti itu, teman-teman. Boleh lanjut? Nah, ini contoh dari pekerjaan saya. Ini adalah Visual Studio Code, itu text editor untuk melakukan coding. Nah, ini sebenarnya coding itu, indikasinya itu sebenarnya gampang. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing kalau coding itu susah. Ternyata coding itu menyenangkan kalau misalnya teman-teman mengerti dasar-dasar pemrograman. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh proyek-proyek yang pernah saya buat selama di Undip. Nah, ini ada aplikasi Android, basis Android ya, yaitu Laundry In, yaitu aplikasi yang terjemput laundry. Ini salah satu tugas sebenarnya. Tugas dari dosen. Jadi dosen itu meminta mahasiswanya untuk membuat sebuah proyek membuat aplikasi bebas platformnya. Nah, salah satunya saya membuat aplikasi Laundry ini. Sekedar informasi, aplikasi Laundry ini adalah aplikasi antar jemput laundry secara digital. Lalu yang kedua ini proyeknya QSDA, Quick Submission Data Analyst, yaitu adalah aplikasi yang efektif untuk melakukan analisis data. Ini alhamdulillah tahun 2019 kemarin saya memajukan ini aplikasi QSDA ini untuk lomba di Taiwan dan alhamdulillah dapat silver medal seperti itu teman-teman. Jadi ya itulah enak ya informatika seperti itu. Lanjut. Nah, suka dukanya apakah kalau di informatika Undip gitu kan? Sukanya pertama, teman-teman kan mempelajari bagaimana cara membuat software. Software itu sekarang di dunia digital ini 4.0 sangat dibutuhkan, sehingga kalau misalnya teman-teman udah benar-benar ahli di bidang ini, maka akan banyak tawaran proyek. Dengan kata lain, akan mendapatkan beberapa uang atau money ya, cost, untuk menunjang kehidupan kalian di universitas gitu. Jadi meringankan beban lah ya istilahnya. Maaf. Terus selanjutnya ada laporan praktikum. Kebanyakan kalau teknik itu kan laporan praktikumnya ditulis. Nah, kalau di informatika ini diketik dan di-print. Dan itu menjadi satu poin plus enaknya di informatika seperti itu. Terus pakainya e-book, jadi kita nggak usah nyari-nyari buku ke perpustakaan. Semua sudah ada database-nya, enak tinggal di-download. Lalu bisa jadi asisten praktikum. Nah, ini juga bisa menjadi lahan untuk mencari uang. Bukan uang juga sih, experience. Bagaimana cara mengajar teman-teman adik tingkat kita. Seperti itu. Di sisanya juga dapat gaji enak ya. Terus ada dukanya. Dukanya kenapa? Dukanya itu kadang-kadang kalau di depan laptop tuh suka capek gitu kan. Matanya lelah di depan komputer terus. Terus kalau misalnya ada kode-kode yang error nggak ketemu-ketemu, itu kadang-kadang suka galau, suka ya nggak enak gitu, ada yang ganjel. Terus capek, harus duduk berjam-jam. Emang kalau programmer itu dituntut harus bisa duduk lama. Tapi saya bukan tipikal orang yang bisa duduk lama. Biasanya saya ngoding cuma sejam, terus istirahatnya 2 jam atau 3 jam, terus ngoding lagi. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di organisasi SMA itu saya terbilang cukup kalem ya. Orangnya tuh nggak suka banyak omong, tapi alhamdulillah diamanatin bisa menjadi ketua umum IOC. IOC itu apa? IOC itu adalah suatu ekstrakurikuler yang istilahnya apa ya? Dia ini untuk olimpiade SMA gitu. Jadi kalau misalnya pengen ikut olimpiade, kalau di SMA itu namanya sekarang trenernya apa ya lupa. Jadi kalau mau ikut olimpiade bisa gabung ke klub sini. Nanti di IOC ini kita bisa belajar bareng-bareng untuk maju ke olimpiade sains tingkat nasional. Bahkan bisa sampai tingkat internasional. Terus saya diamanatin untuk menjadi sekretaris 1 Siliwangi. Nah, ini pramuka. Saya sebenarnya satu organisasi sama Faye. Faye itu adik kelas saya. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di kampus ngapain aja? Asik. Yang pertama, saya itu magang di MNC. Alhamdulillah kemarin baru selesai magangnya. Bulan Januari sampai bulan Februari di MNC. Di sini di MNC itu saya membuat sebuah sistem informasi peminjaman barang. Gitu. Terus apa aja yang lain selain magang? Oh, itu ada competition. Nah, ini salah dua dari competition yang saya ikutin. Yang pertama adalah TA, Taiwan Innotech Expo, yang tadi QSDA,
alhamdulillah dapat silver medal. Terus yang kedua ada WINTEX itu namanya apa ya? World International Teknologi apa gitu, lupa Nah, ini alhamdulillah kemarin juga dapat gold medal. Ini saya membawakan produk Bye Bye Kodi. Bye Bye Kodi itu adalah Bye Bye karbon dioksida, di mana dia dapat mengubah gas CO2 menjadi oksigen. Nah kan, nggak ada hubungannya kan informatika sama ini. Nah, di sini saya berperan sebagai membuat sistem otomatis. Jadi misalnya pembukaan katup secara otomatis, ya pokoknya yang serba-serba otomatis lah ya. Itu. Next. Terus apalagi? Nah, alhamdulillah saya bisa ikut international conference walaupun hanya sebagai audiens gitu. ICCOS itu kalau nggak salah kepanjangannya International Conference Informatik Computational apa gitulah pokoknya. Ini yang ngadain Undip. Alhamdulillah kemarin diberi kesempatan dari dosen untuk dapat menjadi audiens di international conference gitu. Lalu apalagi seminar. Jadi teman-teman kalau di kuliah itu nggak hanya fokus ke pendidikan saja. Kalau pendidikan itu ya nomor 2-nya lah ya kalau menurut aku itu. Yang penting itu adalah experience. Semakin banyak experience kalian, semakin banyak pengalaman kalian yang kalian ikuti, entah itu seminar, internal conference, competition, pokoknya yang tidak berbau dengan akademik, itu akan semakin have fun, semakin senang kuliah kalian. Jadi tidak mumet gitulah ya istilahnya. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Nah, perjuangan masuk PTN itu gimana? PTN itu kan saya lulus tahun 2017, lulus SMA. Terus di awal-awal saya alhamdulillah dapat kuota untuk SNMPTN. Nah, pilihan pertama saya itu ngambil informatika UB apa IPB gitu kalau nggak salah. Dan itu alhamdulillah nggak dapat gitu kan, memang belum jalannya. Terus yang kedua maju ke SBMPTN. Nah, SBMPTN itu kalau nggak salah ngambil ilmu komputer UI, terus ada Undip juga, lupa lah pokoknya yang berbau dengan komputer lah ya. Nah itu juga alhamdulillah nggak dapet juga. Terus masuk lagi ke SIMAK UI kan, SIMAK UI ngambil ilmu komputer, sama yang kedua itu matematika. Dan alhamdulillah juga nggak dapet. Kenapa? Karena kalau misalnya saya masuk matematika, repot udah. Terus selanjutnya ngambil Undip, ujian mandiri Undip. Pilihan pertamanya teknik informatika dan keduanya matematika. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berkuliah di Universitas Diponegoro. Memang perjalanannya cukup jauh dan itu semua disertakan dengan ikhtiar, dengan doa yang kuat seperti itu. Saya kembalikan ke kamu, Mun. Oke, Kak Azam, makasih Kak Azam. Nih ngomong-ngomong nih masalah coding, aduh. Gimana? Jadi mungkin kalau Kak Azam tuh coding itu sesuatu hal yang sangat mudah gitu. Yang penting tahu dasarnya apa. Tapi kalau bagi Kakak coding itu sesuatu hal yang sangat pusing lah ini. Kakak mending dikasih soal integral lipat 2 daripada suruh ngoding ya. Jadi dulu Kakak jadi gini, kalau misalnya nanti adik-adik khususnya yang IPA ngambil saintek ya, teknik gitu. Itu pasti ada salah satu mata kuliah yang coding juga. Dulu Kakak belajar C++. C++ modulnya 10 jam. Modul 1 bisa, 2, enggak 10 sih 8 atau 7 gitu. 1, 2, 3 oke, 4, 5, 6 aduh nggak ngerti lagi. Harus gimana gitu kan ya. Pokoknya itu bagi Kakak coding itu agak inilah. Terus berarti Kak Azam tadi yang laundry tadi itu aplikasi lomba ya atau project doang? Itu sebenarnya tugas Kak. Jadi dosen kan suruh tugas salah satu mata kuliah suruh buat suatu proyek aplikasi bebas gitu kan. Tapi itu benar-benar kita dituntun benar-benar ke stakeholder ya. Jadi benar-benar wawancara ke tempat laundry nih beneran permasalahan yang ada tuh apa, langsung libatkan aplikasinya seperti itu. Iya, karena Kakak kan juga laundry juga ya selama ngekos di Harapan Indah. Terus biasanya manual nih pakai kwitansi. Nah, sekarang tuh udah pakai barcode. Gitu. Jangan-jangan pakai aplikasi kamu. belum dipublish. Punya Azam nih. Ya, dan juga gini ya teman-teman untuk teknik informatika,
ngoding itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya gini, misalnya nih, kakak ngambil, kamu jurusan biologi atau jurusan teknik tertentu yang tidak ada hubungannya sama ilmu komputer atau teknik komputer. Tapi dalam belajar itu kan pasti akan ada software-software yang masuk kan ya Kak Azam ya? Iya, betul itu. Kalau misalnya kakak itu ada, kalau untuk ekstraksi besi gitu, ada belajar apa ya namanya, diagram Ellingham. Nah itu paling enak kalau gitu pakai software. Jadi anak teknik itu biasanya ngambil S2-nya bisa ke perkodingan itu Kak. Mantap. Benar. Jadi dia ahli di bidang membuat software tertentu tapi hubungannya sama jurusannya gitu loh. Jadi bisa misalnya biologi itu sel apa. Nah, gimana cara menghitung jumlah koloni di sini gitu? Mungkin ada aturannya ya. Ini kakak ngasal aja ya kalau yang biologi ya. Jadi dia nanti ngambilnya coding supaya lebih gampang gitu. Jadi informatika itu termasuk jurusan yang bisa melebar kemana-mana. Bisa kerja kemana-mana. Jadi misalnya kakak, Zam, aku minta tolong dong hitungin berapa istilahnya apa ya, persentase emas peningkatannya gini. Ilmunya, rumusnya anak metalurgi, cuma kan yang ngoding anak informatika gitu. Jadi kayak ngambil jurusan manajemen gitu loh. Orang belajar kedokteran, orang belajar apapun itu, terus S2-nya manajemen. Jadi kan manajemen itu kan bisa dari manapun. Jadi informatika tuh bayangannya seperti itu. Jadi dia sangat luas sekali. Nah, jadi peluangnya besar ya Zam ya untuk kedepannya ya dengan perspektifnya juga banyak. Industri sekarang ini. Oke. Kak Azam, aku mau nanya nih Kak Azam nih. Boleh. Kak Azam ini kan tadi katanya bilangnya orangnya kalem nih, kan kalem. Nggak tahu ini kalem tuh dalam segi apa dulu, apakah maksudnya introvert kah atau gimana gitu. Jadi kan pasti ada dong cara Kak Azam itu untuk komunikasi, membangun hubungan, membangun relasi atau komunikasi gitu dengan seseorang gitu loh. Tapi untuk orang-orang yang kalem itu tipsnya gimana nih Kak Azam? Tadi kan Kak V kan orangnya kan bawel lah, talkatif ya gitu. Nah kalau Kak Azam yang kalem ini gimana caranya? Apakah dengan metode cool apa gitu? Banyak metodenya seperti apa gitu? Coba ceritain ya Kak Azam ya. Oke, jadi dulu tuh saya dikenal sebagai orang yang kalem ya di KSM. Tapi sebenarnya kalau di sekolah tuh biasa-biasa aja. Nah, gimana sih caranya untuk membangun komunikasi dan relasi yang baik? Kalau misalnya kalian tuh termasuk orang-orang yang kalem gitu kan. Yang pertama, kalian harus mengenali jati diri kalian dulu. Kalian tuh tipe orang tuh kayak gimana? Bagaimana cara komunikasi kalian yang bagus untuk bisa merangkul, istilahnya merangkul teman-teman yang di sekitarannya. Jadi yang pertama, yang paling urgent itu adalah mengenali jati diri teman-teman. Kalau misalnya udah tahu gimana caranya, jati diri itu kayak gimana, jati diri kita tuh kayak gimana, baru mulai terjun open conversation kepada lingkungan sekitar. Jadi kayak jangan malu-malu lah istilahnya. Walaupun kalem, tapi kan bukan berarti tidak bisa untuk komunikasi kan. Jadi harus mulai untuk berkomunikasi. Lalu yang selanjutnya, tahap selanjutnya, kalau misalnya teman-teman udah mulai berani untuk komunikasi di depan lingkungannya, di teman-teman yang lain, di teman-teman yang banyak seluruh, ya itulah, teman-teman harus mulai mau keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya zona nyamannya itu di kamar, bahan, nah teman-teman harus bisa keluar dari zona itu. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya orang yang tetap di zona nyaman akan kalah dengan orang yang sering gagal dan berusaha terus gitu. Jadi harus keluar dan mulai masuk ke organisasi. Nah makanya saya di SMA masuk ke organisasi Pramuka dan IOSI itu gitu. Itu sih kalau yang secara pengalaman saya itu seperti itu Kak Mumun. Oke, jadi kalau Kak Azam mungkin orangnya kalem, cuma cara untuk melatihnya itu ikut organisasi. Jadi kalau di organisasi istilahnya kayak terpaksa disuruh untuk ngomong gitu kan ya. Jadi dipaksa untuk mengeluarkan pendapat. Jadi cara Kak Azam untuk bisa melatihnya itu dengan ikut organisasi di SMA. Gitu ya Kak Azam. Nah, aku mau tanya lagi nih, mungkin ini yang terakhir ya Kak Azam ya. Ini panggilannya Azam atau Hanif sih? Azam boleh, Hanif boleh, terserah lah.
Kalau ngetrennya gaulnya di kampus atau di SMA panggilannya apa? Kalau sebenarnya Hanif itu panggilan di rumah, sama pas SD itu dipanggil Hanif. Tapi semenjak masuk SMP, entah kenapa dipanggilnya tuh Azam gitu kan, sampai sekarang. Jadi terserahlah mau manggil Azam, Hanif, bebas. Iya, yang pemainnya cinta kita cinta Jadi film dong. Azam ya. Oke. Nah, tadi kan kakak cerita bahwa kakak itu nyoba, pokoknya kakak itu punya kredibilitas, pokoknya harus informatika. Kalau nggak teknik informatika atau ilmu komputer nggak mau gitu kan ya. Ada ya teman-teman yang seperti itu gitu, yang kayak Kak Azam gitu. Ada juga yang pokoknya saya kuliah gitu kan, mau jurusan apapun yang penting kuliah, ada yang seperti itu. Dan Kak Azam tadi udah nyoba yang pertama SNMPTN nggak dapet, kemudian SBM nggak dapet, SIMAK juga nggak dapat ya, beberapa nggak dapat dan lolosnya hanya di Undip gitu. Pasti kan sebagai orang tua nih, kalau kita lihat dari orang tua, mama atau papa, pasti walaupun nggak ngomong ke Kak Azam pasti ada, udahlah nak gitu, jangan informatika, mungkin rezekinya nggak di situ gitu kan. Ada orang tua daripada melihat anaknya kok gagal, pasti ada orang tua yang mungkin kamu jurusan lain kali gitu, biar punya kesempatan, yang penting kuliah dulu gitu. Orang tua kan seperti itu. Nah, bagaimana nih Kak Azam nih komunikasinya ke mama, ke papa gitu, supaya bahwa saya tuh emang kemauan saya tuh ini mah gitu. Saya yakin saya akan sukses di zona ini gitu. Yang penting mama doanya aja. Jadi komunikasi ke orang tua supaya orang tua itu ngizinin gitu dan ikut nge-support gitu. Kan ada juga nih, ini bisa juga menjawab pertanyaan teman-teman di sini yang mamanya pengen kedokteran, sedangkan anaknya sukanya seni gitu. Jadi gimana sih anak meyakinkan orang tua bahwa saya tuh memang passionnya di sini mah gitu, saya sukanya di sini mah gitu. Silakan Kak Azam. Oke, jadi gimana cara meyakinkan orang tua? Yang pertama teman-teman harus family time. Jadi harus ada forum di keluarga, itu harus ngobrol dengan orang tua teman-teman. Jadi menjelaskan seluruh yang teman-teman inginkan. Misalnya saya pengen di informatika, kenapa? Terus kenapa saya kekeh banget di informatika? Itu harus dijabarkan secara panjang lebar di family time itu. Kalau saya ya. Jadi yang pertama itu harus ada family time. Teman-teman harus meyakinkan, Mah, kalau misalnya aku masuk sini, insya Allah aku akan membanggakan Mama. Dan insya Allah akan membuat Mama itu menjadi ya bangga gitu kan. Terus abis itu teman-teman buktikan kalau misalnya teman-teman itu benar-benar oke di jurusan itu. Kalau misalnya di SMA kan teman-teman harus belajar, benar-benar belajar tuh benar-benar yang harus bagus lah pokoknya. Kayak si Vincent kan tadi kan, Pak Vincent kan tadi kan belajarnya benar-benar mantep lah, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu kan. Nah itu teman-teman harus buktikan. Kalau misalnya udah berbicara, terus sudah dibuktikan, tapi ternyata orang tua teman-teman tuh masih kekeh gitu kan, harus kedokteran, harus ini gitu kan. Nah, cara yang terakhir adalah berdoa. Semua ikhtiar yang teman-teman lakukan, itu tidak akan ada hasilnya tanpa adanya doa gitu. Dan yang dapat membolak-balikan hati itu adalah Allah. Jadi teman-teman harus berdoa, bersungguh-sungguh, banyakkan ibadah, banyak sedekah, pokoknya yang berhubungan dengan agama-agama itu harus dikuatkan lah istilahnya. Biar teman-teman bisa melunakkan hati, bukan teman-teman yang melunakkan, Allah bisa melunakkan hati mama papanya, agar bisa oke lah, kalau misalnya itu kemauan anak saya, seperti itu kamu Mun. Jadi yang pertama itu adalah melakukan family time, yang kedua adalah buktikan bahwa saya itu benar-benar oke, benar-benar pantas lah di jurusan ini dengan cara belajar, dengan cara apapun itulah pokoknya ikhtiarnya. Terus kalau misalnya ikhtiar sudah, dilengkapi dengan doa. Karena doa itu adalah suatu pintu keberhasilan gitu kamu. Oke, makasih ya Kak Azam ya. Jadi itu pemaparan dari Kak Azam. Nanti kalau mau sesi tanya jawab setelah pemaparan presentasi terakhir ya. Oke. Nah, terima kasih kepada ketiga pemateri. Sebelum kita berlanjut ke presentasi selanjutnya oleh Kak Marwan, Kakak membawa ini apa namanya ya, mangkok yang berisi kertas-kertas yang Kakak mau memberikan door prize kepada teman-teman yang ikut seminar pada siang hari ini. Hadiahnya adalah tumbler sebanyak 5 biji. Jadi ini free ya.
Nah, nanti kalau teman-teman masih pengen hadiah, KSM juga ngadain kuis. Kuisnya adalah bentuk TTS, teka-teki silang. Jadi ini nggak berlaku ke peserta ya. Ini nanti akan di-share di Instagram KSM, akan kakak share juga di grup peserta WA. Nanti teman-teman silakan dikerjakan paling lambat itu hari Senin, jam 12 siang pengumpulannya. Nah, ini nggak berlaku buat peserta, tapi kalau pembicara nih, misal Kak Vincent, atau enggak Kak Fe atau Kak Azam mau ikutan juga boleh gitu kan ya. Nah, ini untuk door prize-nya. Yang pertama, yang dapat door prize pertama adalah adik kita, Ananda Adela Nur S dari SMAN 4 Bekasi. Yeay, SMA 4 dapat nih fansnya Kak Azam sama Kak Fe nih. Lanjut. Wah, yang kedua yang dapat door prize adalah Margareta A dari SMAN 61 Jakarta. Selamat ya Reta ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini kayaknya ini deh dari SMA perwakilannya tuh pada dapat gitu deh. Yang ketiga ada Ikhwan Puja. Ikhwan Puja dari SMAN 10 Bekasi. Selamat, kamu dapat door prize dari KSM. Dua terakhir. Siapa yang beruntung? Kak Vincent mau? Atau Kak mau? Wah, nih yang keempat. Ada yang dapat Nadia Balquista dari SMAN 89 Jakarta. Kakak dengar di bawah itu ye gitu. Dan terakhir, ada Davina Resi dari SMAN 92 Jakarta. Oke, selamat ya. Nanti kelima orang ini akan dapat tumbler istimewa dari KSM. Dan kalau kalian udah dapat ini, yang kelima orang nih mau ikut TTS juga boleh gitu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi nanti selama materinya berlangsung, presentasi berlangsung, kakak akan sebarkan presensi bagi teman-teman di sini yang mau tanya. Jadi diisi cukup nama, asal sekolah, sama pertanyaannya mau ke siapa? Mau ke Kak Azam kah, Kak Vincent, atau Kak Fe, atau Pak Marwan? Nanti yang Kak Marwan tadi yang akan menjelaskan materi ini. Nanti setelah kakak list orang-orangnya, pas sesi tanya jawab langsung, Ananda ini gitu, mau nanya, ya Kak mau nanya kepada Kak ini gitu. Oke ya? Oke, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Kak Marwan memaparkan materinya pada siang hari ini. Oke, adik-adik tadi sudah dijelaskan sama Kak Vincent, sama Kak P, sama Kak Azam bahwa gimana sih tentang jurusan mereka ya. Tapi komunikasi nanti seperti apa? Kita tahu kan Kak Vincent itu ansos tadinya ya, ansos benar-benar ya antisosial gitu, diem aja orangnya. Kalau kafe, organisasinya banyak. Nah Kak Azam lebih cool, tadi bilang dua sisi. Di KSM dia cool, di sekolah enggak. Terus gimana itu nanti ya? Nah sebelumnya nih ada tumblernya kayak gini ya, yang belum. Nah ini nih, yang tadi kamu. Nah hadiah yang tadi dapat door prize, ini tumblernya buat kamu. Nanti bisa diambil di KSM. Oke, kita masuk ke materi yaitu tentang grow from home. Kenapa harus grow from home ya? Karena kan kalian lagi di rumah, ya kan? Nggak sekolah, nggak bisa ke sekolah, ya sekarang di rumah. Next. Nah, sekarang bagaimana sih memulai komunikasi dan relasi dari tingkat SMA? Tadi Kak Fe sudah jelaskan, Kak Azam sudah jelaskan. Terus gimana Kak? Saya itu bukan orang yang
mudah bergaul, saya orangnya pemalu, saya orangnya begini-begini nih. Kalau KP emang udah dari sananya mungkin ya. Sehingga nggak udah terbiasa. Jadi buat kami atau buat kamu yang pemalu atau yang aduh gimana sih memulainya, itu sama dulu kakak juga gitu. Waktu SMA, kuliah, dia memang pendiam, nggak terlalu banyak bersosialisasi. Bahkan kuliah pun sosiologinya dapat nilai D, bayangin, karena nggak bersosial ya. Nah sekarang kok bisa gitu, banyak ngomong, bisa tampil di depan umum. Ya ini kan mau bagi rahasianya nih. Ya ini langkah awal ya, langkah awal artinya untuk memulainya dulu kamu seperti ini, memulainya. Nanti untuk berikutnya ada lagi tahap selanjutnya. Sekarang ini dulu kamu mulai gitu. Coba mana slide-nya Kak? Nah, yang pertama untuk membangun komunikasi dan relasi itu ya kamu harus menjadi pendengar yang baik. Aneh, memang unik. Di saat ingin belajar bagaimana memulai komunikasi, ya kamu justru harus mengawalinya dengan menjadi pendengar yang baik. Ya, mendengarkan apa yang orang bicarakan, terutama kalau di sekolah guru, ya, teman-teman seperjuangan, terus kalau di rumah orang tua, dengarkan, perhatikan, ya. Itulah kenapa salah satu yang perlu kita pahami kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut, yaitu karena kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi dengarkan dulu, di situ kamu bisa mulai belajar, oh begini. Karena nanti kamu akan menjadi seorang komunikasi, seorang yang bisa presentasi mungkin, dan itu kan ingin didengar pasti sama audiensnya. Jadi sekarang kamu belajar dulu bagaimana menjadi pendengar yang baik, ya, awali itu. Karena kalau dengan belajar menjadi pendengar yang baik, berarti kamu belajar menghargai, ya, menghargai orang lain, nanti kamu juga akan dihargai oleh orang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, membuka diri dengan siapapun. Jadi jangan pilih-pilih, ya, nggak membeda-bedakan teman. Kadang-kadang enggak, dia orangnya begitu. Itu kan ada dari tampilan fisik saja, ya. Jadi pokoknya siapapun, ayo berteman baik. Menjadi langkah kedua kamu, karena kita nggak pernah tahu nih, kamu nggak pernah tahu nih bagaimana masa depan temanmu nanti. Jangan-jangan orang yang sering kamu bully atau sering diceng-cengin, misalkan dibully di kelas, justru dia nanti yang menjadi yang paling sukses, dan kamu ternyata dia yang bisa menolong kamu nanti, ya. Jadi siapapun jangan menutup diri, jangan menutup memilih-milih teman, pokoknya siapa aja ayo gitu. Tapi tetap dengan data batasan-batasan tertentu. Wah ini ternyata setelah saya dekati, setelah saya dekat dengan dia, aku kayaknya membawa dampak. Ya sudah, nggak usah membenci, tapi cukup sampai situ aja mengenalnya. Nanti suatu saat nanti kamu ketemu dia berubah, bisa jadi gitu. Jadi dengan di sejak SMA ini, ayo punya banyak teman, dan dengan siapapun welcome, ya, membuka diri, ayo diajak ngobrol, ayolah. Tapi tetap ingat ya, batasan-batasannya juga tetap harus ada, ya. Yang ketiga, perbanyak mencari informasi. Kenapa? Komunikasi bisa bertahan lama apabila kamu punya banyak informasi untuk bicarakan, ya. Sekarang kalau mau ngomong udah sampai topik udah terus diem semuanya, kamu diem, dia juga diem, nah apa yang mau diomongin? Bosan, ya kan? Diem. Tapi cari informasi, oh apapun, dari televisi mungkin, dari internet, apapun, terutama kalau kamu ingin bicara sama, misalkan, saya mau ketemu nih sama guru atau sama dosen saya nanti, dosen ini, dosen kalau di guru fisika misalkan, saya mau nanya tentang hukum Newton, ya kamu minimal kamu harus tahu dulu, belajar dulu, nanti kalau ditanya-tanya saya bisa jawab sedikit-sedikit. Jadi kalau nggak tahu sama sekali, kamu akan menjadi orang yang membosankan. Ditanya apa-apa nggak tahu, ini nih nggak tahu, apalagi sama temen ngobrol, tahu nggak sih tadi ada berita gini-gini? Enggak. Tahu nggak sih nanti? Enggak. Ya bosan. Jadi harus mulai perbanyak mencari informasi. Ya dari manapun kamu belajar, di internet, ada berita apa nih? Sebentar lihat nonton TV misalkan, kelihatan, oh ada berita tentang ini, oh udah cukup tahu saja, oh tahu udah. Nanti pada saat kamu bicara tadi lingkungan, di keluarga, dimanapun, oh kamu tahu, sedikit banyak kamu tahu. Itu dulu awalnya ya. Nah yang keempat, yang terakhir yaitu harus mempelajari banyak hal. Menjadi pribadi yang serba bisa dengan sangat menyenangkan untuk setiap orang. Siap-siap nih, kamu akan menjadi pilihan utama banyak orang. Maksudnya apakah pilihan utama banyak orang? Kan di SMA, kamu bisa, oh kamu jago matematik misalkan. Kamu jago kimianya atau kamu ekonominya bagus. Oh kamu suka hobi
juara di basket, juara di musik, segala macam. Pada saat nanti kuliah atau dimanapun temanmu saat mengingatkan tentang fisika atau tentang matematika, dia akan ingat kamu. Iya dulu saya punya teman, namanya ini. Apalagi kalau dia nanti berhubungan dengan pekerjaan. Saya lagi butuh orang yang memang ahli matematik, bisa matematik, dia akan hubungin kamu. Yang diingat pasti kamu langsung pertama. Ya, karena ini pengalaman kakak sendiri mengalami hal itu. Jadi kalau kamu bisa, nggak harus semuanya bisa, tapi minimal banyak kamu bisa. Ya, kok Kak Ajam tadi coding udah jago, udah pasti itu. Ya, sampai saya pun kalau perlu coding langsung hubungin Kak Ajam nih pasti habis ini nih. Ya, ada yang butuh coding, Kak Ajam lah hubungi lah. Gitu kok saya. Ya, jadi langsung ingat, nih kakak ini, kamu ini punya keahliannya di sini. Ya, ya udah, kamu akan pasti diingat banyak orang. Jadi menjadi orang yang serba bisa. Ya, dengan mempelajari banyak hal, nggak harus semua, tapi banyak yang kamu pelajari, itu akan membantu relasi kamu ke depan. Jadi komunikasi relasi itu sangat penting di tingkat SMA ini kamu bangun agar apa? Ke depan-depannya melangkahnya lebih mudah. Ya, ini 4 langkah awal ya, Dek. Masih awal. Sekarang kamu pelajari dulu keempat ini. Kalau kamu sudah memahami 4 ini, berikutnya apa, Kak? Nah, kamu boleh nanti ikutin webinar yang akan datang, atau kalau udah memahami ini, silakan hubungi kakak. Oh, gimana nih selanjutnya? Baru kita bicara lebih lanjut. Artinya keempat hal inilah sebagai modal kamu untuk memulai ya. Gimana caranya? Ya ini, kita mulai ya pelan-pelan. Kalau nggak belajar, nggak mulai dari sekarang, ya kapan lagi kita mulai ya. Nah, mulainya dari rumah, gunakan media sosial dengan bijak. Nah, itu mungkin yang akan dari kakak ya. Jadi nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Intinya komunikasi dan relasi di tingkat SMA itu sangat-sangat penting. Ya, jangan ulangi kesalahan kakak dulu atau kakak-kakak yang lain memang di SMA-nya pendiam atau nggak punya relasi yang banyak ya, sehingga mungkin sedikit terlambat. Nah, buat kamu inilah kesempatanmu kelas 10 kayak kelas 11, kelas 12, manfaatkan waktu sebanyak mungkin, gunakan 4 langkah awal ini. Ini pengalaman kakak pribadi, jadi murni dari kakak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu dan semuanya. Oke, mungkin itu ya dari kakak, pembahasannya nggak terlalu banyak lebar, karena mungkin udah pada nggak sabar nih mau nanya-nanya sesuatu. Saya kembalikan ke Kak Mumun, Kak moderator, silakan Kak Mumun. Ya, halo Kak Marwan, terima kasih ya. Saya masih buka kesempatan untuk bertanya, ya. Nanti silakan diisi di grup WhatsApp-nya. Namanya, asal sekolah, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada Kak siapa. Nah, pertanyaan pertama dari Sania Aulia, SMAN 103 Jakarta, untuk Kak V. Halo kepada Sania. Hai Kak. Halo Sania. Saya persilakan ya pertanyaannya ke Kak V. Mangga. Selamat siang Kak. Aku mau nanya nih. Gimana sih caranya kakak tuh buat izin ke orang tua, buat ngikutin acara-acara dari sekolah gitu dan kampus, terutama yang kayak pergi keluar kota, terus ada juga kan yang sampai nginep, apalagi kan kakak perempuan nih sama kayak aku, yang biasanya tuh orang tua tuh bakal lebih protek gitu Kak. Makasih. Oke. Makasih pertanyaannya Sania ya. Iya Kak. Mungkin aku ini sih pertama kali aku bekas izin ke orang tua, aku benar-benar melakukan apa yang aku izin gitu loh. Jadi aku nggak bohong gitu, bukan nggak bohong sih, jadi aku benar-benar yang lakuin itu. Dan aku emang tipikal yang kalau misalnya lagi pergi, kalau lagi apa, aku selalu ngabarin. Jadi kalaupun mama papa nelpon, aku selalu bilang, oh aku lagi ini ma, aku lagi apa. Karena sebenarnya orang tua itu ngelarang itu kan bukan karena mereka pengen ngebatasin kita untuk ikut ataupun ngembangin potensi kan, tapi lebih kepada mereka takut kita kenapa-napa. Seperti yang tadi kamu bilang, apalagi kita anak perempuan dan aku perempuan satu-satunya juga. Jadi kalau aku jadi kamu, aku mungkin lebih ngejelasin ke orang tua, aku nih mau ngapain aja nih ma, pak, aku selama misalnya 3 hari. Hari pertama aku mau ngapain, mau begini. Terus aku juga kalau aku ikut ini aku dapat apa nih ma, pak, hasilnya apa buat aku, feedbacknya apa. Terus ngabarin juga, aku sekitar jam segini lagi nggak bisa diganggu karena mungkin ada acara yang kita nggak bisa megang HP, ada acara yang kita benar-benar lagi harus fokus sama acara yang kita ikutin. Itu sih lebih ngejalin komunikasi aja ke orang tua, dan untuk ngejelasin loh, kalau misalnya kita habis ngikut acara ini,
oh ternyata aku jadi lebih sering ngebantu orang tua, atau aku jadi lebih sering berkomunikasi. Jadi ada feedbacknya ataupun nilai plus yang kita dapat itu loh. Gitu sih kalau kata aku. Cukup atau masih kurang jelas? Udah Kak. Oke. Makasih. Gimana Sania? Mau ada pertanyaan lain selain itu? Udah sih Kak. Oke, jadi intinya kalau misalnya masalah izin ke orang tua itu ya sih membangun kepercayaan ke orang tua. Ya, betul, Orang Mbak. tua itu pasti kalau misalnya kita dari kecil, "Ma, aku mau ke sini," gitu, dan kita ke sini, dan kalau kita bohong itu biasanya ada orang-orang tua itu kadang-kadang nggak percaya gitu loh kalau main-main, dan kita tuh dulu pernah bohong kalau kita main ke tempat sini ternyata enggak gitu. Itu pasti akan ada noktah merah. Dan kalau kakak dulu pengalamannya itu biasanya kakak pasti ngabarin sama siapa, ya kan Kak Fe ya? Iya betul Aku Kak. sama sih, walaupun teman kita cowok, kita kabarin saya sama teman saya yang ini gitu. Bahkan dulu waktu kakak kuliah, jadi kakak kuliah kan dulu tahun pertama asrama, tahun kedua ngekos. Kakak itu akan memberikan nomor kontak teman sekamar kakak, atau kalau kosan tuh teman sebelah kakak. Jadi misalnya atau enggak teman jurusan kita yang paling dekat gitu ke orang tua. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita nggak bisa dihubungi, orang tua itu bisa mengontak teman-teman kita, salah satu alternatif teman-teman kita yang paling dekat. Gitu sih. Oke, makasih ya Sania ya. Kita lihat apakah ada penanya lagi. Wah, ada penanya nih dari Rifki Man 8. Ini Man 8 Jakarta berarti ya? Iya, Man 8 Jakarta. Oke. Pertanyaannya kepada Kak Vincent. Oke, dipersilakan ya Rifki ya. Selamat siang Kak Vincent. Selamat siang Rifki. Saya ingin bertanya kepada Kak Vincent. Kan Kak Vincent ini dikenalnya rajin banget gitu belajar ya. Nah, gimana sih cara ngilangin rasa malas atau membangkitkan motivasi belajar gitu? Oke. Nah, terima kasih. Cara menghilangkan rasa malas sama untuk motivasi belajar. Oke. Perlu diketahui dulu sebelumnya kalau aku itu dulu SMA sama sekali nggak perhatiin guru. SMA itu bisa dibilang ya aku ranking puluhan lah, bukan termasuk 10 besar, bahkan 20 besar pun aku nggak masuk gitu loh. Tapi karena waktu itu aku udah keluar dari kampusku yang pertama, aku udah keluar duit habis-habisan, terus juga kayak gak ada pilihan lain selain dapat negeri. Ya aku kasihan sama orang tuaku, terus juga pengen dapat negeri, tapi otakku yang nggak mampu gitu loh, karena hitungannya IQ-ku juga rendah. Ya aku mau nggak mau harus kerja keras gitu loh, kerja keras untuk untuk gapai impianku, untuk ngilangin rasa malas. Ya rasa malas jelas ada gitu loh. Bahkan aku dari yang jam 8 pagi sampai jam 8 malam di KSM itu juga nggak full belajar gitu loh. Kadang ya jam 11 sampai jam 12 nanti main game dulu Mobile Legends kan, ya seru gitu ya. Ya intinya boleh belajar tapi ya sambil refreshing juga, karena kalau misalkan belajar terus-terusan lama-lama otak kita juga bakal panas. Kayak mesin mobil kalau dipakai terus-terusan kan bakal panas gitu. Tapi juga jangan main terus-terusan, karena nanti otak kita juga nggak bakal terlatih. Motivasi belajar ya itu, kamu harus tumbuhin dulu kira-kira apa yang kamu mau tuju. Misalkan tujuan kamu, coba tujuan kamu sekarang ke kampus mana kira-kira? UI sih, kalau bisa. UI. Nah, kalau kamu bilang kalau bisa dihilangin itu. Jangan kalau bisa, harus bisa. Iya, harus bisa itu. Jadi set target kamu dulu pertama, kemudian push yourself to the limit, baru aku yakin 100% kamu bakal bisa dapat impian kamu. Intinya push yourself to the limit sih. Iya, Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, makasih Kak Vincent. Jadi kakak rangkum ya. Jadi kalau dari Kak Vincent itu pertama harus tahu tujuannya itu apa gitu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang Kak aku mau kuliahnya di swasta aja, jangan dong, negeri dulu gitu. Jadi prioritas pertama itu kalau bisa itu yang tinggi gitu. Dan misalnya negeri pun ya itu
Kak, aku mau kuliahnya ke universitas inilah gitu, yang grade B atau grade C. Menurut Kakak sih, kalau bisa ngambil yang grade A dulu gitu. Kenapa? Karena saat adik-adik itu cita-citanya itu setinggi langit, pas jatuh itu masih di antara bintang-bintang gitu. Jadi kalau misalnya UI nih, aku pengen hubungan internasional UI. Belajarnya ngebut dong, bener-bener serius belajarnya, dan nggak dapet UI, masih bisa di Unpad gitu. Jadi kalau misalnya target kita kecil, belajarnya itu kurang gairah gitu. Target aku kecil, nyantai aja belajarnya, nggak sesemangat kalau yang targetnya ITB, UGM gitu. Jadi itu. Terus yang kedua juga tadi nasihat dari Kak Vincent itu, apa tadi Kak Vincent ya? Refreshing ya Kak ya? Refreshing lah. Refreshing gitu. Dulu siapa ya yang ke KSM bawa stick PS itu, Kak Vincent bukan? Wah, itu beda, itu si Civa ya, tapi kan mainnya sama ikut main. Iya. Jadi nggak selalu melulu belajar, tapi belajar sejam atau enggak setengah jam, refreshing dulu, beli makan kayak gitu, terus atau enggak belajar lagi, ngopi dulu, belajar lagi, main segame gitu ya. Nah, tapi syaratnya tadi jangan terus pas kita selang antara belajar dan istirahat, kebanyakan istirahatnya, kebanyakan buka Facebook dan Instagramnya. Jadi caranya gimana supaya tetap terkontrol? Teman-teman itu saat belajar harus punya target gitu. Jadi misalnya, aku hari ini mau KKSM, target aku harus selesai minimal 20 nomor soal SIMAK UI, misalnya kayak gitu. Jadi mau itu 2 jam langsung selesai ya bagus. Kalau dia selesainya 3 jam karena ada 1 jamnya yang istirahat juga nggak apa-apa gitu. Jadi bukan berarti berlama-lama di sekolah, di tempat les itu bukan berarti kamu itu produktif, belum tentu ya, bisa aja dia di situ karena pengen ketemu seseorang, pengen ketemu doi gitu, pengen caper doang. Jadi harus punya target belajar tiap harinya. Hari ini minimal 2 soal lah, 5 soal lah buat soal UTBK, pengen lihat 5 soal gitu. Jadi mau dikerjain kapanpun, disambi dengan refreshing karena kita punya target, punya capaian, sama bulan ini dapat harus ngerti fisika, bulan ini harus ngerti matematika gitu. Jadi lebih parameternya lebih terukur. Jadi gitu ya. Rifki, jelas ya Rifki ya? Ada pertanyaan lagi Rifki? Jelas Kak, enggak Kak, udah paham. Terima kasih. Semangat Rifki. Wes. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Wibi, Man 21 Jakarta, untuk Kak V. Wah, Kak V ini laris banget ya di kalangan para laki-laki. Oke. Wibi, halo Wibi. Halo, Wibi. Ini yang nanya nggak? Oh, ini Ayu Wibi. Oke, silakan pertanyaannya ya, Wibi ya. Gini Kak, kan saya pengen juga ikut banyak kegiatan gitu kalau kuliah. Cara bagi waktunya sama belajar gitu gimana tuh Kak? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak tricky sih, tapi makasih ya udah nanya. Iya. Untuk cara bagi waktu, ini sebenarnya pertanyaan yang udah sering banget akan kamu dapetin kalau kamu join kepanitiaan atau kamu join organisasi, karena pasti pertama kali ditanya cara bagi waktu, ya kan? Karena kita harus kuliah. Ini mungkin jawaban berdasarkan pengalaman aku ya, pengalaman pribadi. Aku pertama kali kalau aku mau join kepanitiaan dan aku mau ikut dalam suatu organisasi, aku ngelihat yang paling pertama kali itu prioritasnya pasti kuliah, dan aku ngelihat kuliah aku lagi SKS-nya berapa. Jadi nanti kalau misalnya kalian kuliah, ada yang namanya SKS. SKS itu adalah kayak beban mata kuliah yang akan kalian ambil dalam 1 semester itu. Dan aku kayak ngelihat mungkin pertama kali SKS aku nih, masih cukup lah untuk ikut kegiatan. Nah, setelah itu aku cocokin dari SKS itu, maksudnya mata kuliah yang aku akan ambil sama organisasi ini kira-kira akan sibuk di bulan keberapa. Jadi aku ada pertimbangan-pertimbangan apakah ini akan mengganggu mata kuliah aku atau enggak. Nah, setelah aku udah ngerasa kayak aku nggak akan ngeganggu, ya udah aku ngambil itu yang pertama. Tapi kan pasti sering banget tiba-tiba rapat ya jam segini, sedangkan kita ada kerja kelompok, atau mungkin kita tiba-tiba kita harus ngerjain ini nih. Nah, kalau yang kayak gini menurut aku ini lihat sih ke skala prioritas gitu. Bukan gimana ya? Oke, nggak apa-apa sebutnya skala prioritas. Jadi kayak aku ngerasa mungkin aku lebih dibutuhkan di sini gitu.
aku lebih dibutuhkan di kepanitiaan ini, dan aku ngerasa kayak, oh kalau gue ngerjain tugas ini kayak masih bisa gue tunda deh agak maleman. Kalau gitu ya udah aku pergi kepada organisasi yang lagi aku jalanin ini, yang lagi emang ngebutuhin aku. Kenapa? Karena aku juga bertanggung jawab di situ, dan aku emang ngambil peran di situ atas kesadaran aku sendiri. Tapi di sisi lain nggak bisa lupain juga kalau misalnya kita ada tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Itu kalau aku. Gitu sih. Tapi kalau misalnya dalam organisasi ini, aduh gue dibutuhin di organisasi, tapi gue juga ada tugas. Nah, di organisasi itu kan kalian nggak sendiri ya. Biasanya kalian ada tim, kalian punya teman satu departemen, kalian punya teman satu divisi. Inilah pentingnya kalian menjalin komunikasi ke mereka. Di situ kalian boleh minta tolong nggak handle dulu gue kayak gini, boleh minta tolong nggak. Nah, kalau misalnya mereka mengiyakan dan menurut kalian emang, oh masih bisa lah, ya silakan gitu minta tolong sama mereka. Tapi sekali lagi kalian juga harus tetap nge-follow up, karena itu kan pada dasar awalnya kan emang tanggung jawab kalian. Gitu sih kalau aku cara bagi waktu. Mungkin kalau dirangkum jatuhnya kayak bikin skala prioritas sih, gitu kalau kata aku. Cukup menjawab nggak? Oke, terima kasih Kak. Iya, dan jangan jadi deadliners, bener kata Kak Vincent. Kalau misalnya kita dikasih tugas, kalau bisa nih ya, ini mungkin pengalaman aku semester 1 Twitter gitu. Nah, di saat kalau misalnya udah lulus kan kita punya CV. Dan CV itu selain mencantumkan kontak kita dan juga penghargaan, kemudian pengalaman apapun itu, sekarang ini juga dicantumkan media sosial yang kita gunakan. Misalnya LinkedIn atau enggak LinkedIn atau apa seperti itu, Instagram, Twitter. Nah, nanti adik-adik nih, misalnya nanti follow Kak V, Kak Azam, Kak Vincent, itu pasti Instagramnya nggak aneh-aneh lah, pasti fotonya juga jarang upload, mungkin ada juga yang eksis juga gitu. Jadi gimana ya, aku bingung nih. Jadi sekarang ini untuk mencari pekerja itu, para recruiter itu dia melihat media sosialnya. Jadi kan kita harus juga berperilaku yang baik kan, walaupun secara langsung maupun secara online di media sosial. Nah, Kak Azam itu biasanya cara membatasi diri di media sosial itu seperti apa? Apakah misalnya aku nge-share-nya cuma foto-foto selfie aku aja gitu, jadi nggak suka nge-share atau nggak suka mengkomentari sesuatu yang kurang pantas gitu. Jadi gimana Kak? Coba tentang fenomena ini sekarang. Kebayang nggak Kak? Kalau sosial media, Instagram ya khususnya, itu emang jarang ngupload Instagram. Kenapa? Emang nggak suka foto aja gitu kan. Tapi bagaimana caranya biar menjadi pengguna Instagram atau media sosial yang baik, yaitu dengan tahu batasannya lah ya. Kalau misalnya dikira-kira ini nggak baik untuk khalayak banyak ataupun untuk diri sendiri, lebih baik nggak usah di-post. Dan kalau sekarang kan lagi masa-masa pandemi nih, otomatis kan lebih banyak waktu yang digunakan untuk memegang HP kan. Nah, itu juga harus jangan terlalu sering memegang HP, karena sosial media ntar bisa jadi suatu apa ya namanya ya, bahasa kalau di game tuh toxic, jadi ketagihan gitu kan. Terlalu sering megang sosial media, terus ya gitulah pokoknya banyak yang negatifnya sebenarnya kalau sosial media itu. Makanya saya jarang upload untuk di sosial media gitu. Toxic player. Jadi kalau Kak Azam memang bukan yang suka di sosial media. Jadi gini ceritanya nih ya. Ini kan masa SMA pasti dulu kakak pernah SMA, kakak pernah ada foto-foto yang masih alay gitu istilahnya gitu. Tapi saat kakak mulai kuliah dan mulai lulus kuliah lah, kakak sudah mulai mensortir foto-foto itu. Jadi benar-benar foto-foto yang serasa nggak cocok gitu. Jadi kakak hapus-hapusin gitu. Jadi kalau untuk teman-teman nih SMA ya, kalau misalnya kalian mau pasang foto apa, live IG itu nggak masalah sih. Yang penting tahu batasan gitu. Cuma nanti pas saat kuliah dan kerja, kita itu dilihat tuh dari sosial media kita. Jadi si pencari pekerja itu tidak hanya melihat CV, nggak hanya melihat ijazah dan sertifikat, mereka akan melihat kita itu di sosial medianya. Kalau misalnya di sosial media kita sering berkata-kata yang tidak baik atau enggak kita pernah viral gitu karena suatu kejadian tertentu, nah itu pasti bisa menjadi salah satu bumerang atau kita nggak bisa dapat
apa yang kita inginkan lah. Jadi gitu. Jadi di sini komunikasi yang dibangun tidak hanya secara langsung, tetapi juga di media sosial yang paling penting. Nah, kita lanjut nih. Wah, ini ada titipan pertanyaan untuk Kak Azam, untuk ketiga pembicara lah ya, dari Kak Maria. Jadi dia tanya gini, kalau dari kampus mereka sendiri ada nggak sih imbauan supaya mahasiswanya lebih aktif berorganisasi sebagai syarat kelulusan atau sebagai penunjang kesiapan terjun ke masyarakat? Oh ini, dulu, ini kakak cerita ya sebelum teman-teman jawab, ini nanti bisa Kak Vincent jawab, tiga-tiganya bisa jawab. Jadi saat sebelumnya, angkatan sebelum kakak itu lulus, mereka cuma dapat ijazah doang. Tapi pas kakak lulus tahun 2015, kita itu dibekali sebuah sertifikat. Jadi sertifikatnya itu isinya selama kita kuliah di ITB itu kita dapat organisasi apa aja. Nah, gitu. Jadi kalau di ITB dari tahun 2015 udah menerapkan hal itu. Namanya apa ya? SPN apa gitu, saya lupa. SPLK namanya kalau nggak salah suratnya. Jadi pendamping. Jadi kalau misalnya kita mau lamar kerja, mau tes CPNS atau mau ikut apapun, itu bisa menjadi lampiran. Jadi kita nggak cuma cerita di CV ini organisasi, tapi ada buktinya yang dilegalisir oleh kampus. Nah, sekarang ini tanya nih, di kampus UGM apakah ada? Di kampus Unpad sama Undip apakah ada? Kita mau jawab dari Kak Vincent dulu deh. Halo Kak Vincent. Ya, halo. Ya, kalau di Kak Vincent gimana Kak? Apakah organisasi itu nanti di endingnya dapat kayak surat sertifikasi gitu nggak? Oh ya, oke. Ini kan aku kebetulan sudah demisioner ya dari keluarga mahasiswa teknik geodesi. Jadi kalau di akhir kepengurusan, kalau ikut organisasi, itu nanti akan dapat sertifikat sebagai kalau misalkan sebagai anggota ya sebagai anggota, kalau sebagai ketua atau sebagai ketua divisi ya ketua divisi gitu. Terus ya sih semua organisasi, tapi kadang ada yang organisasi itu ngewajibin 2 tahun. Kalau misalnya cuma ikut 1 tahun, jadi nggak dapat sama sekali sertifikat itu. Jadi tergantung organisasinya, ADART-nya seperti apa, itu sih. Oke, makasih Kak Vincent ya. Makasih Kak Vincent. Jadi ada syarat ketentuan beberapa organisasi kalau cuma setahun doang, kesannya kayak nitip nama gitu. Jadi minimal 2 tahun. Kalau di Kak V gimana Kak V? Ada nggak Kak V kalau di Unpad? Dapat kayak lembar yang dilegalisir kampus gitu, bahwa bukti kamu tuh udah pernah ikut organisasi ini dan ini gitu. Kalau soal sertifikat selalu dapat sih kebetulan. Tapi kalau misalnya dia dilegalisir kampus, kayaknya cuma yang kalau di BEM deh. Kayak misalnya, tapi kan kalau di himpunan paling cuma tanda tangan dan segala macamnya dari ketua himpunan gitu, dari himpunannya. Cuman kalau dari BEM iya dilegalisir kampus. Ada sih dan nggak ada syarat sih walaupun dia cuma ikut 1 tahun atau 2 tahun. Tapi selalu dapat kalau di Unpad. Gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau di aku tuh BEM itu pasti dapat, tapi kalau enggak. Jadi si surat itu kalau di kampus ITB itu si Kaprodi yang tanda tangan, si fakultasnya, bukan ITB-nya gitu. Jadi gitu. Ya sama berarti Kak. Jadi kalau di V sama ya dari Kaprodi ya, maksudnya ada legalisir dari kampus. Jadi memang waktu di kampus itu organisasi tuh benar-benar sangat ditekankan untuk ikut gitu, walaupun itu cuma 1 gitu. Kalau untuk Kak Azam sendiri bagaimana Kak Azam di Undip? Di Undip ada nggak seperti itu? Ada Kak. Jadi kalau di Undip itu syarat kelulusan tuh harus punya sertifikat yang ditandatangani rektor atau ketua prodi. Nah biasanya sertifikat itu menyatakan telah mengikuti organisasi tertentu seperti itu atau kepanitiaan tertentu. Jadi kalau misalnya syarat itu nggak kepenuhi, walaupun udah sidang tapi nggak bisa lulus dulu gitu. Dari Undip sih gitu Kak. Oke, makasih ya Kak Azam. Jadi ini informasi ya. Kalau di SMA mungkin ada, mungkin enggak. Kalau kakak dulu waktu SMA OSIS tuh pasti dapat. Tapi kalau organisasi misalnya kayak ekstrakurikuler dulu nggak dapat. Yang dapat cuma OSIS. Tapi nggak tahu, mungkin di SMA itu beda-beda ya. Mungkin ada yang memberi. Tapi sebaiknya sertifikatnya itu yang dilegalisir sekolah gitu. Jadi kalau udah sah cap sekolah itu kita bisa mengupload si
sertifikat itu ke kampus. Oke ya. Nah, karena sudah habis pertanyaan, jadi kita mengakhiri acara hari ini. Kakak minta tolong dong untuk sebelum kakak tutup, untuk semua dinyalakan videonya para pembicara. Kita di screenshot sama Kak Uli. Oke, mungkin presentasinya Kak Faye udah ya? Kak Azam? Sudah? Adminnya nih masih mau men-screenshot. Oke. Semuanya 1, 2, 3, cheese. Udah? Udah ya? Oke. Untuk menutup kegiatan hari ini, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Selamat juga yang sudah mendapatkan door prize dan juga ilmunya ya dari kakak-kakak yang sangat luar biasa ini, Kak Vincent, Kak Ave, Kak Muhammad Azam, dan juga teman-teman yang sudah menyiapkan waktunya lah untuk kegiatan ini. Oke. Masa SMA adalah masa transisi masa depan, masa trial and error, saat kamu masih diizinkan untuk berbuat salah. Segmen hidup ini adalah kesempatan terbaikmu untuk terlibat dalam berbagai kegiatan positif. Masa SMA adalah masa perubahan fisik, intelektual, dan emosional. Terlalu sayang jika dalam fase hidup ini hanya mengejar nilai di atas kertas. Terlalu sayang jika dalam fase hidup ini hanya menghabiskan waktumu ngalor ngidul tanpa makna. Inilah saatnya, buatlah kedekatan, bangun persahabatan, ciptakan interaksi. Belajar menjadi insan yang ramah, rendah hati, supel dan humble. Sikap ini tidak serta-merta didapatkan dengan ikut pelatihan berstandar nasional atau internasional. Karakter ini terbentuk melalui interaksi dengan sesama teman, guru, dan masyarakat, serta terbentuk melalui ruang formal seperti organisasi atau komunitas. Ingatlah, aset terbaik di kehidupanmu bukan hanya deposito, emas, atau properti, tetapi aset terbaik adalah persahabatan yang ditumbuhkan melalui komunikasi, dieratkan dengan relasi, dibumbui dengan rasa peduli dan empati. Saya Siti Munawaroh, KSM Harapan Indah, tetap sehat, tetap berprestasi.